wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Khairuddin beserta keluarga besar, yang saya hormati Ketua Tim Haji Timlok 2018 Bapak Haji Suyanto. Kita doakan Bapak Haji Khairuddin beserta keluarga besarnya dan Bapak Haji Suyanto beserta jamaahnya, jamaah haji 2018, semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan para ustadz ini panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu manfaat untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, para undangan jamaah haji Timlak TNI AU 2018 yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Juga para hadirin yang hadir memenuhi undangan sahibul bait, mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari menjelang siang ini senantiasa dituntuni rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tidak ada kata yang paling indah kita awali acara ini kecuali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin kudrat iradat Allah lah kita bisa kumpul bersama, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke rumah sahibul bait dalam acara yang begitu mulia, acara yang diajarkan agama Islam. Yang pertama adalah acara tasyakur, doa bersama menjelang pernikahan. Yang kedua acara silaturahmi, di mana dua acara ini adalah ajaran Islam yang mudah-mudahan kita hadir di sini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diakui sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tentang pernikahan dulu. Insya Allah Bapak Haji Khairuddin akan melangsungkan pernikahan putranya, ya Pak ya? Bukan Pak Haji Khairuddin ya. Insya Allah Pak Haji Khairuddin akan melangsungkan pernikahan. Kalau sampai situ bahaya anaknya, ya. Maka Islam mengajarkan kalau ada hajat besar hendaklah kumpulkan umat lalu doa bersama biar pada hari hanya berjalan dengan lancar. Bisa jadi di antara kita ada salah satu doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hajat besar doa bersama, maka doa itu akan menghantarkan kepada Allah dan hari haknya berjalan dengan lancar dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, ibadah nikah adalah syariat Islam yang paling tua. Nikah itu adalah ibadah, dan umur syariat nikah itu paling tua dari syariat yang lain. Sebelum sholat, sebelum puasa Ramadan, sebelum zakat,
itu sudah ada syariat nikah. Sejak kapan nikah sudah berlaku? Sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi waktu Nabi Adam di dalam surga, beliau kesepian, diciptakanlah pasangan oleh Allah yang bernama Hawa. Akhirnya Adam cinta dengan Hawa, maka berlakulah syariat nikah. Tuh, jadi nikah sudah terjadi di zaman Nabi Adam di dalam surga. Begitu Nabi Adam pengen nikah Hawa, datanglah penghulu. Siapa penghulunya? Siapa yang nikahin Nabi Adam kepada Hawa di dalam surga? Ada yang tahu? Ustaz mana tahu, kita mah belum lahir. Penghulunya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika kumpul, malaikat Jibril ingin menikahkan Adam kepada Hawa. Adam ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Adam, ya Adam, mahruka li Hawa, apa mas kawin kamu kepada Hawa? Kan kalau nikah ada mas kawin ya Pak ya. Adam ditanya, apa mas kawin kamu kepada Hawa? Itu manusia baru dua di dalam surga. Apa jawaban Adam untuk mas kawin nikah kepada Hawa? Adam menjawab, usolli wa usallimu ala Muhammad. Kata Adam, mas kawin saya nikah kepada Hawa tiada lain adalah membaca sholawat kepada Muhammad. Malaikat Jibril kaget dan bertanya, wahai Adam, mas kawin kamu sholawat kepada Muhammad. Ata'rif man huwa Muhammad wa min aina Muhammad? Apakah kau kenal siapa Muhammad? Apakah kau tahu di mana alamat Muhammad? Kenapa kau mengucapkan salam kepada Muhammad jadi maharmu? Nabi Adam bilang, saya memang belum kenal siapa Muhammad. Saya tidak mengenal dan tahu di mana Muhammad tinggal. Tapi saya yakin, hakul yakin, bahwa Muhammad adalah kekasih yang paling dikasihi Allah. Buktinya, di anna fi jidaril jannah wa abwabiha wa inatiha maktubun isim Allah wa isim Muhammad. Kata Nabi Adam, saya yakin Muhammad adalah yang paling dicintai Allah, karena di dalam surga ini saya melihat di dinding-dinding surga, di tiang-tiang surga, di pintu-pintu surga, aku melihat selalu ada nama Allah direndengkan dengan satu nama yang jelas, yaitu Muhammad. Maka pasti ini nama bukan sembarangan, pasti ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Makanya aku sholawat kepada beliau. Sallu ala Muhammad. Jadi nikah itu sudah terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, paling tua sebelum syariat-syariat yang lain. Makanya Islam dilanjutkan dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, karena takut terlalu panjang, saya jelaskan saja perbedaan orang yang udah nikah sama yang belum nikah. Di sini ada yang jomblo. Orang yang sudah nikah, ibadahnya, pahalanya beda dengan orang yang masih jomblo. Satu riwayat mengatakan 80 kali lipat bedanya. Jomblo sholat, yang udah nikah sholat, pahalanya beda. Kalau diduitin jomblo sholat 1 juta, yang udah nikah 80 juta. Gede enggak? Gede yang udah nikah. Bahkan kata Nabi Muhammad, man ra'a ajawju li jawjatihi nadarallahu binadri rahmah. Barang siapa suami memandang istrinya, atau sebaliknya istri memandang suaminya dengan pandangan suka,
maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat atau kasih sayang. Oh, kalau bapak mau dapat rahmat Allah, pandanginlah bininya, mantan pacarnya, istrinya pandangin, mama ada apa papa, sini aku mau pandang, aku ingin dapat rahmat Allah. Tuh, suami mandang istri, istri mandang suami, turun rahmat Allah. Kemudian man akhadha yadaha, barang siapa orang yang meremes-remes tangan, udah menikah, suami remes tangan istri atau istri pegang-pegangan tangan suami, kharajat dunubuhuma min baini aidihima. Siapa suami istri pegang-pegangan, remes-remesan, maka keutamaannya akan keluar dosa-dosanya keduanya, mau lakinya, mau bininya, mau suaminya, mau istrinya, keluar dosa-dosanya dari celah-celah jari-jarinya. Itu baru ramas-ramas. Enak apa kagak, Bu? Kita banyak dosa, ramas indah pasangan kita kakak. Mas ini mah, kenapa lontorin dosa? Pegang tangannya, rontok dosa kita. Man akhadha yadaha kharajat dunubuhuma min baini asabihi. Siapa orang yang memegang pasangannya, suami ke istri, istri ke suami, pegang tangan-tangannya, maka keluar dosa-dosanya dari jari-jari mereka. Bahkan tidurnya aja beda. Kata Nabi Muhammad, man nama zawjul ma'a zawjatihi fi firashin wahidin. Barang siapa suami sama istri tidur di satu kasur. Karena ada suami sama istri beda kasur. Benar? Ini hadisnya, siapa yang suami tidur dengan istrinya di satu kasur, bareng-bareng tidur, maka kata Nabi keutamaannya, maka annama, seakan-akan suami istri itu nama fidahilil Ka'bah, seperti dia tidur di dalam Ka'bah. Luar biasa. Kalau jomblo nggak bisa, jomblo mah sendiri, nggak ada keutamaannya. Tapi kalau suami istri tidur di satu kasur, tidurnya aja kemuliaannya seperti mereka tidur di dalam Ka'bah. Ka'bah jangankan tidur, masuk aja nggak boleh lama-lama. Itu juga yang masuk tamu kerajaan Arab Saudi, nggak boleh lama-lama lagi. Tapi ini suami istri tidur di satu kasur, berapa lama mereka tidur, segitulah waktunya kemuliaan seperti mulia tidur di dalam Ka'bah. Luar biasa. Kayaknya jomblo cepetan dah. Keutamaannya ini buat orang yang udah married, udah menikah doang. Kemudian man qabbala zawju li zawjatihi maka annama qabbala hajar aswad. Barang siapa suami mencium istrinya atau istri mencium suaminya, maka keutamaannya maka annama qabbala hajaril aswad, keutamaannya seperti mencium hajar aswad. Ini kan bapak-bapak udah haji 2018, betul Pak? Nyium hajar aswad apa enggak Pak? Susah apa enggak nyium hajar aswad Pak? Susahnya minta ampun. Bahkan bisa hukum makruh maksa nyium hajar aswad kalau menyakitkan jamaah yang lain. Hukumnya jadi makruh. Pengen nyium hajar aswad susah. Kalau sampai nyium, alhamdulillah beruntung. Tapi kalau sampai menyakiti jamaah yang lain, hukumnya bisa jadi makruh dari sunnah. Nah ini Pak, orang suami istri, suami nyium istrinya, istri nyium suaminya, maka keutamaannya seperti nyium hajar aswad. Makanya pulang dari sini ciumin dah pasangan. Mama, apa papa? Sini mama mau nyium hajar aswad. Begini.
mau berapa kali bebas, mau punya kita. Kata Nabi itu kalau orang yang nggak bisa umroh, haji, belum ada kesempatan, cium hajar aswad di rumah masing-masing. Saya mau, boleh nggak Ustaz? Istri saya nyium suami sama. Apa? Kebetulan suaminya hitam lah, hajar aswadnya bener-bener aswad. Papa, tadi dengar dari Ustaz Siti katanya nyium suami, katanya kayaknya hajar aswad. Saya belum haji, saya belum umrah. Kebetulan ada hajar aswad di rumah sini, Papa. Habis sudah. Ini keutamaan yang Allah berikan hanya kepada suami istri. Tuh. Ya, jadi orang yang sudah nikah pahalanya beda dibanding orang yang masih jomblo. Ibadahnya, mau sholatnya, mau puasanya, mau zikir dan sebagainya 80 kali lipat di atas orang yang belum menikah. Bahkan kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka nikah, padahal sudah mampu nikah, tapi nggak mau nikah, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Tidak diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka putranya Bapak Haji Khairuddin akan melangsungkan pernikahan. Ya, beliau ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah rezekinya lebih lagi daripada sebelumnya, karena nikah dikatakan an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu adalah pintu rezeki. Jadi kalau ada orang, Pak Ustaz saya mau nikah tapi belum ada duit, belum ada uangnya, nanti mau dikasih makan apa istri saya? Betul nggak? Ada yang begitu. Karena takut kalau udah nikah nggak bisa ngasih makan pasangan. Padahal sudah dikatakan, Nabi bilang an-nikahu miftahul rizki. Nikah itu pintu rezeki. Coba Bapak ingat dulu waktu nikah. Yang umum nih, orang sipil waktu nikah kebanyakan belum pada siapa, modal nekat, betul? Belum pada jaya punya mobil, punya rumah, punya penghasilan besar, tidak. Mereka nekat sudah, ternyata setelah nikah ada aja rezekinya, betul? Betul. Bahkan saya bisa menjamin orang yang nganggur, kalau sudah nikah, saya jamin pasti dapat pekerjaan di malam pertamanya. Betul. Betul Pak ya. Pengalaman ya Pak ya. Betul. Orang nganggur kalau begitu nikah, malam pertama pasti ada kerjaan, lembur bahkan. Luar biasa. Jadi ini sunnah Rasul, yaitu pernikahan, bahkan para nabi menikah. Kecuali beberapa nabi yang tidak menikah, bahkan Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi umumnya para nabi menikah. Para ulama menikah umumnya, walaupun ada sebagian ulama yang tidak menikah, tapi mereka tidak menikah karena taat ibadah dan mengarang kitab-kitab agama. Umumnya semua menikah, dan kita umat Nabi, siapa yang mengikuti sunnah Nabi salah satunya nikah, maka dia diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan jangan lupa semakin dekat hari haknya, Pak, biasanya setan ini menggoda. Betul nggak? Semakin dekat ke hari haknya, walaupun sudah lamaran, walaupun sudah hitbah, setan akan berusaha semaksimal mungkin setiap saat menggoda agar pernikahan tidak terjadi. Berapa banyak sudah hitungan 1 hari, 2 hari, bahkan semalam besoknya ingin nikah, semua catering sudah siap, tenda sudah siap, undangan sudah disebar, banyak kejadian tidak terjadi nikah. Betul? Gara-gara menyepelekan doa. Makanya terus doa. Mau bapaknya, mau ibunya, mau calon pengantinnya, laki perempuan, calon mertua, calon besan, keluarga besar, banyakin doa biar ini
akdun nikah berjalan dengan lancar, karena semakin mendekati hari haknya godaan makin besar, godaan makin bertubi-tubi. Sedikit saja salah paham Pak, ini bisa besar, betul nggak? Cuman masalah baju aja seragam bisa beda persepsi, bisa jadi itu Pak. Cuman beda masalah tempat, waktu, tamu, undangan berapa dan sebagainya, bisa tidak jadi nikahnya. Setan akan menggoda, mau dari calon mempelai pria, calon mempelai wanita, keluarganya, saudara besarnya dan sebagainya. Makanya banyakin doa, ya Allah jadikanlah akad nikah yang akan datang berjalan dengan lancar dengan izin-Mu ya Allah. Jangan mengatakan pasti terus kagak berdoa. Allah bisa bolak-balikkan keadaan, maka kita ubah. Mudah-mudahan yang memang ditakdirkan jadi dilancarkan Allah. Kalau seandainya ada rintangan dan halangan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua mempelai bisa menunaikan akad nikah dengan lancar dan sesuai syariat, dan bisa membina rumah tangga sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan setelah pernikahan berjalan dengan lancar, semoga diberikan rezeki berupa anak yang soleh dan soleha, yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan agamanya, membanggakan nusa dan bangsanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, sekaligus ditutup dengan doa.